Dalam tangis dan kemarahan, Kushi terlihat membuka tabung gas, menyiapkan minyak dan menyalakan korek seperti hendak membakar sesuatu. Kushi kemudian mulai menggoreng jelebi, yaitu makanan kesukaannya saat dirinya sedang marah. Adegan berganti ke Arnav yang tengah berdiri di pinggir sebuah kolam renang yang mewah. Di hadapannya tersedia meja dengan sarapan yang banyak. Arnav bertanya mengapa porsinya sangat besar. Saudari Arnav yaitu Anjali keluar, dan berkata bahwa penerbangannya ke Delhi sengaja dia batalkan agar bisa lebih lama menemani adiknya. Anjali meminta Arnav duduk dan menikmati sarapan. Kushi masih terus membuat jelebi sambil menangis. Para tetangga menggoda Kushi bahwa jika Kushi sedang sedih atau marah, dia pasti menggoreng dan tidak berhenti memakan jelebi. Ayahnya datang dan duduk bersamanya, memberi makan putrinya, menghibur serta mendukungnya. Ayahnya mengatakan bahwa meskipun Kushi bukan anak kandungnya, Kushi sudah dianggap lebih dari sekedar anak perempuan baginya. Shashi berkata bahwa tindakannya memang salah dengan melakukan hal yang salah dengan menuruti mas kawin yang sangat besar. Shashi berkata bahwa Kushi sudah berada di jalan yang benar dengan tindakannya. Buaji datang dan berkata sambil memarahi Shashi bahwa tindakan Kushi sudah membuat malu keluarganya. Ayah Kushi membela putrinya dan berkata bahwa tindakan Kushi mungkin salah, tapi tujuannya benar. Garima ibu Kushi ikut mendengar percakapan tersebut dari balik dinding. Para tetangga Kushi datang dan meminta izin untuk bicara. Mereka mengungkapkan isi hati, bahwa mereka setuju dengan tindakan keluarga Kushi. Mereka berkata bahwa tunduk pada aturan mahar yang sangat tinggi adalah kesalahan. Mereka senang tindakan Kushi membatalkan hal tersebut dan Shashi tidak jadi menjual tokonya. Mereka memuji bahwa keluarga Shashi telah berada di jalan yang benar, karena tetap teguh dan tidak memberikan mas kawin yang berlebihan. Seorang tetua menyarankan agar keluarga Shashi berdoa ke kuil di dargah agar Tuhan membantu menyelesaikan masalah mereka. Kushi, Payal, Garima dan Shashi mengendarai mobil mereka ke kuil di dargah. Di perjalanan, mobil mereka mogok, dan Shashi berusaha memperbaikinya. Garima terus mengomal dan menyinggung Kushi, bahwa Kushi hanya anak angkat dan telah menggagalkan pernikahan putrinya. Payal diam-diam menghibur Kushi. Kushi keluar dari mobil dan menyerahkan botol air untuk membantu ayahnya, dan tanpa sengaja mobil Arnav melewati mereka. Perjalanan kembali dilanjutkan dan keluarga Kushi akhirnya sampai di kuil. Shashi berusaha meyakinkan Garima untuk keluar dan masuk ke kuil. Sementara Kushi dan Payal berjalan duluan. Kushi mengeluh kepada Payal mengenai Arnav dan mengatakan kepada Payal bahwa dia akan mengajari orang itu pelajaran begitu dia bertemu dengannya, dan pria itulah yang bertanggung jawab atas semua hal yang terjadi di keluarganya. Arnav juga tiba di sana. Payal meminta Kushi untuk melupakan semuanya dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Kushi dan Payal berjalan menuju Darshan sedangkan Arnav berjalan di sampingnya tanpa saling menyadari. Di kuil, Kushi meminta kepada Tuhan agar membuatnya bertemu dengan pria yang telah mempermalukannya agar dirinya bisa memberi pelajaran kepadanya. Kushi juga meminta agar dihadirkan pria baik buat dirinya kelak. Kushi mengikat benang permintaan di dinding, sedangkan Arnav juga sedang mengikat benang dan gembok permintaannya di sisi lain. Mereka saling berhadapan, namun tidak melihat. Kunci Arnav terjatuh dan Kushi memungutnya. Kushi berkata mengingatkan bahwa kuncinya jatuh. Arnav berbalik dan melihat Kushi. Kushi seketika mengingat perlakuan Arnav kepadanya. Arnav berkata, "Buang saja kunci itu," dan berbalik meninggalkan Kushi. Kushi berkata bahwa doanya dikabulkan dengan seketika dan saatnya membalas perlakuan pria itu. Kushi mengejar Arnav di jalan. Kushi berlari melewati Arnav, dan kemudian terengah-engah, mengulurkan tangannya untuk menghentikannya pergi. Kushi mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa pergi seperti itu. Dia perlahan maju ke arahnya. Arnav sedikit melotot dan berkata, "Aku sudah memberitahumu sebelumnya, tetap dalam status dan derajatmu." Arnav kemudian pergi. Kushi menyadari apa yang dia katakan, dan bergegas mengejarnya. Saat berjalan di belakangnya, Kushi mengatakan kepadanya bahwa di dargah, semua orang sama, jadi bagaimana dia bisa berbicara tentang status? Arnav berhenti di tengah jalan mendengar perkataan Kushi. Arnav berbalik, dan bertanya, "Mengapa?" "Apa yang saya lakukan?" Arnav menyeringai sedikit, saat Kushi ingat apa yang dia lakukan.
Kushi mengatakan kepadanya bahwa dia tahu apa yang dia lakukan, dan Arnaf mungkin sangat kaya sehingga dia tidak takut pada siapapun. Tapi dia tidak lebih besar dari Tuhan, dan menjadi apapun dia sekarang, adalah karena Tuhan. Arnaf mengatakan kepada Kushi bahwa apapun dia, Tuhan tidak ada hubungannya dengan itu. Kushi terkejut, dan bertanya kepadanya bagaimana dia bisa mengatakan itu tentang Tuhan ketika Tuhan memberinya segalanya. Arnaf memotongnya dan mengatakan bahwa Tuhan tidak memberinya apa-apa. Arnaf Singh Raizada membuat dan menulis takdirnya sendiri. Arnaf berjalan lebih dekat ke arah Kushi yang ketakutan, dan mengatakan kepadanya bahwa dia lebih baik berpikir 2 kali untuk datang di depannya, karena Tuhannya tidak akan bisa menyelamatkannya. Arnaf kemudian pergi lagi. Kushi muncul lagi, dan mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin tidak percaya pada Tuhan, tetapi di dunianya, tidak ada yang lebih besar dari Tuhan. Arnaf dengan marah menjawab bahwa jika ada Tuhan di dunia ini, maka tidak akan ada rasa sakit. Siapapun yang punya uang, memiliki kekuatan, menurutnya adalah Tuhan. Kushi mengatakan kepadanya bahwa jika Tuhan memberikan rasa sakit, maka Tuhan juga menyediakan obatnya. Dan tidak peduli berapa banyak uang dan kekuatan yang dia miliki, dia tidak bisa melawan Tuhan. Uang dan kekuasaan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan, dan selama Kushi memiliki keyakinan kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu berada di sisinya. Hanya Tuhan yang bisa mengubah takdir seseorang, tidak dengan semua uang dan kekuasaan di dunia. Bahkan tidak seorang Arnaf Singh Raizada pun. Kushi beranjak pergi. Arnaf berbalik, dan melotot padanya. Kushi berjalan pergi dengan marah dan sedikit takut. Arnaf melihat kepergiannya, dan kemudian menelpon asistennya. Arnaf berkata di telepon bahwa dirinya ingin cuplikan peragaan busana ditampilkan ke setiap saluran berita. Arnaf kemudian menutup telepon, dan berpikir, Anda memiliki banyak kepercayaan pada Tuhan Anda. Mari kita lihat, apa Tuhan akan menyelamatkanmu dari ini. Kembali ke rumah Gupta, Kushi menemui Payal dan menceritakan apa yang terjadi di kuil. Kushi berkata bahwa dirinya bertemu kembali dengan pria sombong itu lagi. Namun Kushi berbohong bahwa dengan sapu di tangannya, dia mengusir pria tersebut. Payal tersenyum melihatnya. Kushi menari sambil menghibur Payal. Ibunya melihat Kushi dan Kushi menghentikan tariannya. Kushi berusaha menghibur dan menenangkan hati ibunya, dengan menceritakan mengenai kehebatan pemain kriket India. Dia kemudian mengambil tangan Garima, dan bertanya apakah dia ibunya. Garima memeluk Kushi, dan dengan berlinang air mata mengatakan bahwa dia adalah ibu Kushi. Payal bergabung dengan pelukan itu. Kushi kemudian memeluk mereka, dan mulai menari. Di tepi kolam, Arnaf yang ditemani asistennya tengah menikmati sarapan, membicarakan mengenai penerbangannya ke Delhi pagi ini. Arnaf menerima telepon dari asistennya yang mengatakan bahwa rekaman yang Arnaf minta akan ditayangkan dalam waktu 10 menit, namun ada syarat yang sudah disampaikan kepada Akash. Akash asisten Arnaf menjelaskan bahwa pemilik studio berkata bahwa sebelum pembayaran diselesaikan, dirinya akan menunda penayangan. Arnaf marah dan membatalkan penerbangannya ke Delhi dan segera menyiapkan perjalanan ke studio TV. Arnaf dan Akash telah mencapai studio. Pemilik studio dengan kasar meminta bayaran lebih dari Arnaf dan berkata bahwa jika Arnaf marah dan menamparnya, maka dia akan membuat Arnaf masuk daftar hitam di industri. Arnaf lalu menamparnya. Pria tersebut berkata bahwa dia akan meminta ganti rugi sebesar 1 miliar sambil memegang pipinya. Pria itu mulai mengomel lagi. Dan sekali lagi Arnaf menamparnya dengan mengatakan bahwa 2 tamparan darinya itu bernilai 2 miliar dan akan segera ditransfer. Pria tersebut hanya bisa diam dan mengikuti perintah Arnaf. Kembali ke rumah Gupta, Bua ingin menonton televisi, ketika dia mendapat telepon dari salah satu teman gosipnya yang bertanya tentang Kushi. Bua diberitahu sesuatu yang membuatnya kaget dan Bua segera menutup telepon. Dia menyalakan TV untuk menonton dan melihat pembawa acara bercerita mengenai cara baru untuk menemukan cinta. Ternyata dia berbicara tentang Kushi dan bagaimana dia jatuh ke pangkuan Arnaf saat pementasan busana. Bua kaget, dan Payal masuk ke ruangan tersebut, dan melihat rekaman Kushi. Bua memberitahu Payal untuk segera memanggil Shashi. Kembali ke kota, Kushi ingin pulang setelah membeli obat, dan sedang berjalan. Kushi menyadari bahwa semua orang melihat ke arah dirinya dan menatapnya dengan aneh.
Dia menyentuh wajahnya dengan sadar, mengira ada yang salah dengan riasannya. Kushi berhenti di sebuah toko elektronik dan melihat apa yang ada di TV. Itu adalah rekamannya saat jatuh di pelukan Arnav. Rekaman tersebut diputar berkali-kali dengan kalimat yang sangat menyinggung dari pembawa acara. Kushi mendengar masyarakat berkata bahwa dia tidak malu berjalan-jalan seperti ini. Kushi berpaling dari TV dan air matanya mengalir. Kushi dikerumuni oleh masyarakat yang terus menceritakannya, bahwa gadis sekarang melakukan segala cara agar bisa dekat dengan pria kaya. Garima memegang Kushi dan memintanya untuk segera pulang. Arnav keluar dari ruangan stasiun TV. Anggota stafnya menunjukkan rekaman stasiun TV sesuai permintaan Arnav. Arnav mengingat penghinaan Kushi terhadapnya, dan merasa senang karena sudah membalasnya. Di perjalanan, Kushi berusaha menjelaskan yang telah terjadi kepada ibunya, namun warga tidak berhenti menceritakan Kushi di perjalanan. Sekelompok preman mengerumuni Kushi dan berusaha menggoda serta bercerita tentang Kushi. Mereka menarik dupata atau selendang milik Kushi. Shashi tiba di sana dan berusaha merebut kembali selendang milik putrinya, namun dilempar oleh para preman, hingga terjatuh. Seorang preman berusaha menggapai Kushi namun dihentikan oleh seorang pria. Pria tersebut berusaha melindungi Kushi dan menghajar semua preman tersebut. Pria misterius tersebut kemudian mengembalikan selendang milik Kushi. Garima dan Shashi berterima kasih kepada pria misterius tersebut. Kushi dan kedua orang tuanya pergi, sementara pria misterius tersebut terus menatap Kushi.